Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan memberikan pelajaran tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari tabung, kerucut, dan bola, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat bangun-bangun seperti itu. Misalnya seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan bagian-bagian tabung atau unsur-unsur tabung. Perhatikan gambar. Nah, tabung ini terdiri dari sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi atas atau tutup juga berbentuk lingkaran. Bentuk alas dan atas atau dengan tutup itu bentuknya kongruen, sama dan sebangun. Kemudian ada garis AB. Nah, ini berarti diameter alas, ya. AB diameter alas. Nah, kalau CD ini diameter atas atau tutup. Ukurannya juga sama, ya. Kemudian yang dari titik P1 ke A atau P1 ke B, nah ini namanya jari-jari alas. Nah, kemudian kalau yang atas ini dari P2 ke C atau P2 ke D, ya. Kemudian garis P1 ke P2 ini disebut dengan tinggi tabung atau CB atau juga DA, ya, itu sebagai tinggi tabung. Bangun yang sisi yang ketiga, ini tadi sisi yang pertama, kedua, ya sama, yaitu berbentuk lingkaran. Kemudian sisi yang ketiga ini disebut dengan selimut tabung yang tidak diarsir, ini namanya selimut tabung. Nah, ini berbentuk segi empat atau persegi panjang, ya. Jadi sekali lagi, unsur-unsur tabungnya itu terdiri dari alas berbentuk lingkaran, kongruen dengan bagian atas, sebagai atas atau tutup, ya. Kemudian yang tidak diarsir ini adalah selimut tabung berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian AB ini adalah diameter alas, ya. Kemudian yang atas ini CD diameter atas atau tutup. Nah, kemudian dari A ke P1 atau dari P1 ke B itu jari-jari alas. Nah, kemudian jari-jari atas P2 ke D atau P2 ke C. Nah, dari DC ke AB itu sama, ya. Nah, kemudian P1 ke P2 itu tinggi tabung atau CB atau AD. Itulah bagian-bagian daripada tabung atau unsur tabung. Baiklah, kita lanjutkan dengan jaring-jaring tabung, ya. Jadi kalau tabung itu kita misalnya kita iris, nih tabung ini kita iris bagian atas dan bawah, kita iris, maka kemudian kita potong mungkin ini, ya. Nanti kita akan mendapatkan bangun seperti ini. Nah, yang bagian alas berbentuk lingkaran ini, kemudian yang atas atau tutup seperti ini. Nah, yang selimut tabung yang bentuknya adalah persegi panjang atau segi empat, ya. Nah, jaring-jaring tabung terdiri atas selimut tabung yang berupa sebuah persegi panjang serta dua sisi berupa lingkaran dengan jari-jari R. Panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran alas tabung yaitu 2 VR, dan lebar selimut tabung sama dengan tinggi tabung. Dengan demikian dapat dirumuskan luas selimut tabung itu adalah ini. Dari sini ke sini. Aku lanjutkan. Jadi luas selimut tabung itu adalah 2 VR. Nah, 2 VR dari mana? 2 VR kan ini dari sini ke sini. Nah, kita sudah belajar dulu di kelas 8, belajar keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran, jadi panjangnya ini sama dengan keliling lingkaran ini. Nah, keliling lingkaran yaitu 2 VR, ya. Waktu di kelas 8 kita sudah belajar. Jadi panjangnya ini ke sini sama dengan keliling ini.
ya. Kemudian ini tingginya ya. Jadi rumus luas selimut tabung adalah 2VR kali T atau 2VRT. Nah, kemudian luas alas tabung, tabung ini kan berbentuk lingkaran, ya kan? Yaitu VR kuadrat. Di kelas 8 juga sudah pernah belajar ya. VR kuadrat itu luas lingkaran. Jadi ini karena berbentuk lingkaran, alasnya dengan atasnya sama, maka nanti tinggal kalikan 2 aja, ya, yaitu 2VR kuadrat. Nah, maka luas permukaan tabung dengan tutupnya berarti 2VR kuadrat, ini alas dengan atas, ditambah dengan ini selimutnya, 2VRT. Nah, ini selimutnya, luas selimut, ini luas alas. Jadi dikalikan 2, luas alasnya kan dengan tutup sama. Nah, jadi luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, kalau tanpa tutup berarti di sini 2-nya dihilangkan. Ini alas aja, ya kan? Alas kemudian dengan selimut. Kalau tabungnya tanpa tutup, ya, atau disingkat dengan ini bisa juga. Nah, yang ini juga yang atas disingkat dengan seperti ini juga bisa, ya. Jadi 2VR kali R tambah T. Nah, kalau yang bawah VR kemudian kurung R tambah 2T. Kalau yang ini lengkap, rumusnya lengkap, ada tutupnya, ada alasnya, ada selimutnya. Nah, kalau yang ini ngurusnya tanpa tutup, tutupnya tidak ada, ya. Nah, demikian untuk luas permukaan tabung. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh pertama ini. Panjang jari-jari alas tabung tertutup. Jadi tabung tertutup itu maksudnya lengkap ya. Jadi ada alasnya, ada tutupnya. Jadi jari-jari alasnya adalah 7 cm dan tinggi tabung adalah 20 cm. Jika V sama dengan 20/27, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Rumusnya masih ingat, yaitu untuk penentukan luas permukaan tabung yaitu rumusnya 2VR kemudian kurung R tambah T. Jadi tinggal masukkan aja ya. Berarti sama dengan 2 kali V-nya adalah tadi apa? 22/7 ya. 22/7 kali R, R-nya yaitu 7 cm. Kemudian kurung R tambah T, berarti 7 tambah T-nya 20. Berarti sama dengan yang bisa dicoret ini ya, ini 7, ini 7, 1 ini 1. Berarti 2 kali 22 44. Kemudian kali 7 tambah 20 yaitu 27. Nah, jadi 44 kali 27. Ya. Jadi 44 kali 27 adalah 1188 cm persegi. Jadi harus ada perseginya karena ini luas ya. Jadi luas tabung adalah 1188 cm persegi. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Diketahui luas selimut tabung adalah 314 cm persegi. Jadi cuma luasnya aja nih, luas selimutnya saja. Luas selimut tabung 314 cm persegi. Jika tinggi tabung 10 cm, tentukan jari-jari alas tabung. Jadi yang ditanyakan adalah jari-jari alas ya. Nah, rumusnya untuk selimut tabung adalah 2VR kali T atau 2VRT. Kita tinggal masukkan aja ke sini ya. Luasnya sudah diketahui 314, jadi kita masukkan ke sini. L-nya kita ganti dengan 314. Sama dengan 2 kali V. Nah, V-nya ini lihat angkanya ini. Ini angkanya mirip-mirip dengan 3,14 ya. Berarti V-nya kita ambil 3,14. Kemudian R-nya belum diketahui, kali R, kemudian kali T. T-nya adalah 10. Ya, jadi 314 sama dengan
2 kali 3,14 berarti 6,28. 6,28 kali 10 berarti 62,8. Kemudian kali R. Kan? Jadi 314 sama dengan 62,8 kali berapa? Ya, jadi untuk mencari berapanya berarti untuk mencari R-nya berarti 314 dibagi dengan 62,8. Maka R sama dengan adalah 5 cm. Jadi panjang jari-jari alas tabung adalah 5 cm. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau memang belum, silahkan diulangi lagi ya videonya, setel lagi dari pertama tadi sampai mengerti. Dan pesan Bapak, jangan lupa jaga kesehatan terus ya. Jaga kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.